Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi, mengajar di SMK N2 Kota Solo, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kita hari ini yaitu sesuai dengan KD kita 3.12, yaitu menganalisis dari surat An-Nisa, surat keempat ayat 59, yaitu tentang perilaku taat. Baiklah Anda semuanya, materi kita tentang ketaatan. Sebelumnya kita mengkaji dulu apa itu pengertian dari taat. Perilaku taat berasal dari bahasa Arab, yaitu taat. Kata ini memiliki makna yang mengikuti atau menuruti. Sedangkan menurut istilah berarti mengikuti, menuruti keinginan atau perintah dari dua diri kita. Oke, kita melanjut kepada 3 tingkatan objek dari ketaatan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4, surat keempat ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Mana artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Oke, setelah kita mengkaji tadi pembacaan dari surat An-Nisa tadi, kita akan memasuki apa hukum-hukum tajwid yang ada dalam surat tersebut. Yang pertama yaitu kita mengkaji ya ayyuhallazi, di mana di sana adalah madja ismun fasil. Kemudian ada lagi kata-kata allazi. Allazi ini adalah alif samsiyah atau idgham samsiyah. Karena apa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf samsiyah yaitu lam. Oke, yang ketiga yaitu kita mengkaji atiu. Atiu ini adalah mad tabi'i karena ada dua huruf yang sukun sebelumnya dan ada huruf berharakat kasrah. Dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Kemudian lanjut yaitu kita mengambil dari kata-kata minkum. Minkum ini adalah hukum tajwidnya adalah ikhfa. Karena apa? Karena ada dua nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yaitu kaf. Maka nun sukun tersebut dibaca samar menyerupai pengucapannya atau seperti dengung. Kemudian kita lanjut mengambil kata-kata kum fa'in. Karena fa'in ini adalah izhar safawi. Ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar safawi yaitu fa, maka mim sukunnya dibaca jelas dan tidak berdengung dan tidak samar. Oke, lanjutnya tentang hukum tajwidnya yaitu kita ambil kata-kata say'in farad, di mana sama juga ada ikhfa karena nun sukun bertemu dengan ikhfa yaitu fa, maka nunnya matinya dibaca samar dan juga tidak dibaca jelas. Kemudian kita ambil kata fardu di mana mad tabi'i karena ada dua huruf mad yaitu waw sukun sebelumnya, ada huruf yang harokat dhammah dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Nah, kemudian ada lagi tentang hukum tajwid yang lanjutnya yaitu kata-kata warosuli. Warosuli adalah alif samsiyah atau idgham samsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf samsiyah yaitu ro. Kemudian kita ambil lagi kata Allah. Allah ini adalah lam yaitu lam jalalah atau takfin karena ada lafaz Allah. Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka lafaz Allah tersebut dibaca takfin atau tebal. Kemudian kita masuk kepada asbabun nuzul. Di dalam asbabun nuzul ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turunkan sehubungan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais ketika ia diutus Rasulullah untuk memimpin suatu pasukan perang. Di sini riwayat dari hadis riwayat Bukhari.
Oke, setelah kita mengkaji tentang asbabun nuzulnya, kita masuk kepada isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, taat kepada Rasul dan ulil amri dalam ayat ini bersifat mutlak. Karena apa? Selama ulil amri tidak memerintahkan kepada yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, itu Rasul memiliki dua kedudukan. Yang pertama, menjelaskan hukum-hukum Tuhan, kemudian menjelaskan risalahnya. Dan yang kedua, mengolah urusan masyarakat dan menjelaskan peraturan pemerintah berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, yaitu jalan yang terbaik menyelesaikan permasalahan mazhab Islam dalam merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan Rasul untuk semua orang. Kemudian yang keempat, haruslah memerintah pemerintahan Islam yang mendukung para pemimpin yang adil. Itulah isi kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Nah, Anda semuanya, kita masuk kepada sikap dan perilaku yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Apa sih perilaku yang terdapat dalam surat An-Nisa ini? Oke, kita akan mengkaji satu persatu. Yang pertama, setiap orang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kedua, kepada pemimpin kita juga harus taat. Jika pemimpin itu benar, berdasarkan Al-Quran dan hadis, namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, maka kita tidak boleh mentaatinya. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi perselisihan dalam satu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya dari kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam Al-Quran dan hadis tentang apa yang kita perselisihkan itu. Nah, sekarang kita mengkaji tentang hadisnya lagi. Apa sih hadis yang berkaitan dengan taat pada aturan ini? Oke, kita merujuk kepada hadis dari Abi Abdurrahman dari ahli hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7257 dan Imam Muslim nomor 1840. Di mana sesungguhnya Rasulullah bersabda, la ta'ata fi maqtiyatin innama ta'atu fil ma'rufi. Yang artinya, tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Oke, Ananda semuanya, kita masuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan mengkaji satu persatu tentang bagaimana sih bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kepada Allah menempati posisi yang sangat tertinggi sebagai seorang muslim. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Allah menginginkan sesuatu dari kita, kita harus juga mentaatinya. Inilah makna keislaman kita kepada Allah. Menunaikan perintah Allah, menjauhi segala larangan, merupakan menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk lagi bagaimana ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Nah, ketaatan kita kepada Rasul memiliki posisi yang sejajar dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena hal yang demikian disampaikan serta diinginkan merupakan wahyu dari Allah. Dengan kedudukan demikian, istimewanya Allah menempatkan Rasulullah SAW dalam posisi yang terhormat dalam ketaatan Muslim. Maka demikian, taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul, meskipun kita taat tidak boleh menganggap Rasulullah sejajar dengan kedudukan Allah, karena antara Allah dan Rasul sangat berbeda. Tapi kita selaku orang Muslim harus mentaati Rasul. Oke, kemudian yang ketiga kita mengkaji bagaimana sih ketaatan kita kepada ulil amri. Nah, kepada ulil amri ini mungkin kita sebagai siswa-siswa semua akan kita kaji nanti bagaimana kita taat kepada pemimpin kamu yang ada di sekolah. Tapi sebelum itu kita merujuk dulu sebagai tentang pengertian dari ulil amri ini bagaimana gitu. Nah, sebagian ulama, ulil amri di sini terbatas pada pemerintahan di negara kita berada. Oleh karena itu, kita juga harus taat pada peraturan pemerintah. Oleh karena itu, taat pada ulil amri dapat diartikan kita juga harus taat kepada orang tua, kepada masyarakat, norma-norma yang berlaku saat kita pada janji juga teman, gitu kan. Nah, masuk juga mana ketaatan kepada ulil amri tidak ada syarat-syarat tertentu. Kenapa? Syarat tertentu tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya.
ketika kita bertentangan dengan aturan Allah, maka semuanya nanti akan terkait dengan ketaatan sebelumnya. Nah, di sini jika kita masuk mana tentang taatan kepada ulil amri tadi, kepada ulil amri tadi, kita juga mengacu kepada pemimpin yang ada di sekolah kita. Anda semua juga harus tahu bagaimana taatnya kepada aturan sekolah. Yaitu kita harus juga taat kepada aturan dari disiplin sekolah, tentang ketaatan kepada menghormati guru, itu juga termasuk kepada taatan pada ulil amri. Oke, Anda semuanya ya. Kita masuk sekarang kepada hikmah dan makna taat kepada aturan. Apa sih ya hikmah dari taat kepada aturan ini? Yaitu hikmah dan makna tertinggi yaitu kepada Allah, Rasulnya, kemudian kepada tenten lain, bukan karena hal maksiat. Kenapa? Karena makna taat ini adalah aturan mengikuti perintah dan ketentuan yang dibuat atau disepakati maupun yang telah disepakati keberadaannya. Karena apa? Karena kesepakatan ataupun penempatannya. Maka hikmah dari makna taat aturan ini adalah bahwasanya ketaatan hanyalah hal yang ma'ruf saja, bukan hal-hal untuk maksiat. Nah, Anda semuanya setelah kita terangkan tadi beberapa item-item yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka kita masuk lagi kepada kesimpulan pentingnya taat kepada aturan. Ya, mudah-mudahan dengan kita nanti menyampaikan kesimpulan ini, Anda semuanya paham. Sekarang kita mengkaji semua dulu apa kesimpulan yang terpenting pada taat pada aturan ini. Di sini kita merujuk kepada dalil Al-Quran tentang taat aturan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 99. Kemudian aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah, yaitu terdapat dalam Al-Quran. Nah, di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada lagi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang dipimpin oleh negara ataupun daerah, ataupun termasuk kepada aturan-aturan pemimpin di keluarga kita sendiri, dan juga kita sebagai pelajar mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Oke lah Anda semuanya, itulah materi-materi kita tentang hari ini tentang perilaku taat pada aturan. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.